Jadi perlu kami jelaskan, memang ada satu paket pekerjaan yaitu peningkatan struktur luas jalan Tarjun Sinungga dengan nilai paket pekerjaan 11 miliar 586.141.468 rupiah dengan masa pekerjaan 150 hari sebenarnya yang kita mulai dari bulan Juli dengan target pekerjaan harusnya selesai yaitu sepanjang 4 km dengan penanganan overlay rigid itu kurang lebih 2 km, kemudian ada 2 kilometernya lagi patchingan berupa perbaikan spot-spot rigid yang memang sudah rusak. Tapi berjalannya waktu gitu kan, pekerjaan itu ternyata memang tidak dikerjakan oleh pihak perusahaan atau oleh pihak kontraktor, di mana perusahaan yang mengerjakan yaitu PT Andromeda Putra Nusantara dengan konsultan pengawasnya CP Karya Pratama Konsultan. Proses itu sebenarnya sudah dilaluin sama kontraktor, kemudian juga sudah ada evaluasi dari konsultan pengawas maupun dari dinas PUPR sendiri. Jadi kita sudah melakukan beberapa kali komunikasi dengan pihak penyedia sebelum kita memberikan uang muka pun, karena sebenarnya memang udah keluar uang muka di kita untuk mereka, itu kita tidak langsung memberikan uang muka sebenarnya. Jadi proses pemberian uang muka itu kita lalui dengan mereka harus memperlihatkan kesungguhan mereka melakukan pekerjaan di lokasi tersebut. Sampai mereka menurunkan alat ya Pak Agus ya, ada grader pada saat itu yang mereka turunkan untuk melakukan pekerjaan persiapan. Hingga kurang lebih 1 minggu mereka melakukan pekerjaan tersebut, baru uang muka kami cairkan. Jadi ada uang muka kurang lebih 25% yang kita cairkan untuk pekerjaan paket pekerjaan ini. Tapi di perjalanan waktu ternyata harusnya 25% uang muka dikeluarkan seimbang dengan progres pekerjaan yang dikerjakan harusnya. Sampai pada beberapa bulan pekerjaan tersebut tidak mereka lakukan sesuai dengan target yang seharusnya. Prosesnya berjalan, kita lakukan rapat koordinasi sampai rapat SCM 1. Jadi rapat SCM 1, SP1 sudah kita lakukan juga. Kalau kontraktor itu orangnya memang bertanggung jawab gitu ya, pada saat kita kasih SP1 pasti ada perasaan ketar-ketir lah, wah ini berarti ini udah sampai peringatan keras dari pihak dinas. Tapi sampai kita SP1 mereka juga tidak melakukan perbaikan, tidak melakukan pekerjaan, hingga kita lakukan lagi SCM 2. Jadi SCM 2 itu pemberian kesempatan kedua dengan target selama 2 minggu mereka harus mengerjakan sekian progres yang harus mereka capai. Tapi ternyata sampai di tanggal yang sudah kami tentukan, progres tersebut juga tidak mereka kerjakan, hingga kita lakukan lagi rapat SCM 3. Nah, rapat SCM 3 ini udah kritis sekali ini, karena memang deviasinya udah selalu tinggi kan, karena memang tidak dikerjakan sama sekali. SCM 3 kita panggil lagi pihak penyedia, mereka waktu itu masih meminta waktu ya Pak Agus ya untuk mengerjakan patchingan. Jadi patchingan yang sepanjang 2 kilo itu mereka rencananya mau mengerjakan. Kita kasih waktu 2 minggu, tetapi ternyata juga tidak dikerjakan. Nah, patchingan itu kan bukan pekerjaan mayor sebenarnya, pekerjaan minor saja. Tidak bisa kita jadi patokan bahwa kontraktornya memang berniat baik untuk mengerjakan. Hingga pada saat selesai kita pemberian kesempatan untuk pemberian waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang mayor, mereka tidak bekerja juga. Di hari Jumat kemarin, di tanggal 14 November dengan sangat terpaksa ya kita lakukan pemutusan kontrak. Kenapa? Karena memang secara aturan syarat-syarat untuk pemutusan kontrak itu sudah sangat jelas sekali, sudah bisa kita lakukan. Kalaupun kita lanjutkan sampai akhir tahun bulan Desember, yang dirugikan juga pasti dinas dan masyarakat juga, karena beberapa pekerjaan kalaupun itu rigid kan mereka ngerjakannya kan nggak mungkin kan langsung semua, pasti separuh-separuh, dan itu juga akan mengganggu proses lalu lintas masyarakat. Terus mungkin ada jadi pertanyaan, kenapa tidak diputus di awal gitu ya, pada saat pekerjaan mereka masih punya waktu yang banyak untuk kita lakukan lelang ulang. Pasti ada yang bertanya seperti itu. Kita kontrak di bulan Juli, kita putusnya di bulan November. Pertama, pekerjaan tersebut memang berada di jalan poros yang menghubungkan beberapa kecamatan daratan Kalimantan dengan ibu kota kabupaten. Tidak ada jalan akses lain menuju ke pelabuhan Tarjun kecuali lewat jalur tersebut.
Kedua, akses jalan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang menjadi skala prioritas Kabupaten Kota Baru. Kemudian juga masuk di dalam pekerjaan strategis kabupaten yang di dalam surat yang kita laporkan ke KPK menjadi proyek strategis kabupaten. Jadi kita punya target, punya rencana pekerjaan itu harus selesai. Tapi ternyata pada saat di SCMT 3 sudah kita kasih perpanjangan, mereka tidak melakukan pekerjaan tersebut, ya dengan berat hati akhirnya kami putus kontrak di tanggal 14 November. Dan suratnya sudah kita kirimkan ke mereka di Jakarta, kemudian juga sudah kita serahkan dengan perwakilannya di Kota Baru. Kemudian kita ada 3 hal yang harus kami lakukan sesuai kontrak. Pada saat pemutusan kontrak berarti kami harus mencairkan jaminan uang muka, karena uang muka sudah mereka ambil. Kami cairkan jaminan pelaksanaan. Yang ketiga harus kami blacklist. 3 ini memang tertuang dalam kesepakatan berkontrak dengan pihak penyedia. Ketiga-tiganya sudah kami lakukan. Jadi blacklist sebagai salah satu syarat sebagai kami mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sudah berproses di inspektorat. Kemudian surat kami ke Bank Kalsel sebagai kami pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sudah kita sampaikan juga ke Bank Kalsel. Syaratnya 14 hari setelah pemutusan kontrak, itu paling lambat. Mudah-mudahan semuanya sudah berproses sesuai dengan jadwal yang memang seharusnya. Pada saat uang muka kami kasihkan 25%, harusnya minimal pekerjaan mereka itu di angka 25%. Modal yang sudah kita kasihkan itu kan harus balik ke pekerjaan senilai uang yang sudah kita serahkan, persentasenya. Tapi ternyata memang sampai di SCM 3 itu nggak ada sama sekali gitu kan. Pekerjaan pembersihan yang mereka kerjakan selama 1 minggu itu tidak bisa kita hargain karena memang sangat kecil sekali deh item pekerjaan dan memang akhirnya kita putuskan 5% pekerjaan mereka. 5%.